Kita kan kemarin sudah belajar tentang cara membaca huruf konsonan ya, di mana jika ada konsonan yang letaknya di depan atau di tengah itu bunyinya berbeda-beda. Coba teman-teman ketik di room chat, di obrolan ya, coba ketik di obrolan huruf apa aja yang bunyinya itu berbeda-beda tergantung peletakan hurufnya itu ada di mana. Coba chat. Kirim jawabannya di room chat. Ada huruf apa aja yang bunyinya itu berbeda-beda tergantung posisi letak hurufnya. Ayo, satu orang sebutin yang lengkap. Semuanya ada apa aja. Emang kemarin S kalau lokasinya di depan sama di tengah bunyinya berbeda. Kok ada yang jawab S? Emang S kalau lokasinya di depan sama di tengah bunyinya berbeda. Tidak. Ini ada yang jawab CH juga. CH emang lokasinya, bunyinya berbeda-beda juga kalau di depan sama di tengah nggak sama, yang CH. Oke oke, Mian. Oke oke, kita mulai ya, karena tadi udah ke-spill jadi kita mulai dari yang nomor 3. Satu dulu ya. Ini teman-teman, ini dibacanya gimana? Nomor 5 ini, 1, 2, 3. Nomor 5 ini dibacanya ca-ca, ca-ca. Huruf J kalau di depan dibacanya sama kayak huruf CH ini. Maka ini dibacanya sama ya, meskipun dua huruf yang berbeda. Jadinya ca-ca. Seperti itu. Lanjut, berikutnya. Ini dibacanya gimana? Satu, dua, tiga. Dibacanya kada. Ka. Giok di depan dibaca KH ya. Ka. Ini da. Di tengah dibaca da aja. D. Kada. Kada. Berikutnya, nomor 10. Ini dibacanya gimana? Satu, dua, tiga. Ini dibacanya taba. Taba. Diget di depan dibaca TH. Biepnya dibaca B aja karena di tengah. Jadinya taba. 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 Seperti itu. Berikutnya, ini teman-teman dibacanya gimana? Satu, dua, tiga. Lasa. 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 Karena real di depan dibaca L. Lasa. Lasa. Seperti itu. Berikutnya nomor 13 teman-teman. Satu, dua, tiga. Ini dibacanya paca. Paca. Biar di depan dibaca PH. Jadinya paca. Paca. Seperti itu. Berikutnya nomor 22 ini teman-teman dibacanya gimana? Satu, dua, tiga. Ini dibacanya kama. 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 Dia di depan dibaca KH. Jadinya kama. Seperti itu. Berikutnya ini teman-teman 24. Satu, dua, tiga. 24 dibacanya tasa. Ta. Tasa. Tasa. Jika di depan dibaca TH. Jadinya tasa. Seperti itu. Terakhir, teman-teman, nomor 25 ini cara bacanya gimana, teman-teman? Satu, dua, tiga. Nomor 25 ini dibacanya laja. 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 Real di depan dibaca L, J di depan dibaca J saja. Jadinya laja.
Seperti itu teman-teman. Satu lagi, nomor 38. Oh, ada dua lagi, Mian. 38 ini bacanya gimana? Satu, dua, tiga. Ini bacanya taja. Taja. Jika di depan dibaca TH, J-nya dibaca J aja. Jadinya taja. Taja. Seperti itu. Terakhir ini teman-teman, dibacanya gimana? Satu, dua, tiga. Ini dibacanya kaba. 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 Kia di depan dibaca KH, biopnya dibaca B aja. Kaba. Oke, sudah seperti itu teman-teman. Silahkan diketik teman-teman salah berapa atau betul semua. Kalau betul semua ketik 0, salah 4 no. Uyuh, aduh, kok bisa salah 4, salah 2, salah 2, salah 0, 0, 0. Bagus nih yang betul-betul. Yang salah 4 kok bisa salah yang mana? Yang salah juga nih, yang salah ada yang salah nih, yang salah di mananya? Benar 3, Kak. Duh, malah benar 3. Yang ada yang salah nih, salahnya di mana kok bisa jadi L, Sam? Ya, karena real di depan dibacanya L. Aku baca tahu kenapa real awal dibaca L. Aku baru tahu kenapa. Oh, kemarin kamu nggak masuk ya? Ya enggak, ya enggak. Duh, kok nggak tahu bisa salah gimana? Kamu nggak belajar ya? Salah satu ketuker yang JC. Hah? Ah, terat sama. Salah dicaca. Ah, salah bagian real ini dibacanya L bukan R, Kak. Hmm, salah baca taba. Oh, oke. Aku salah yang penyebutan real. Oh, kebanyakan salah di penyebutan real ya. Fokus mengikuti bagian kota ini. Oke. Oke. Jadi teman-teman harap diingat ya. eh, hurufnya, hurufnya apa? Kalian harus ingat huruf dasarnya dulu. Bentuknya kayak gimana. Habis itu, kalau udah kalian hafal nih hurufnya, tinggal kalian eh ingat juga. Oh, ini kalau di depan dibacanya kayak gini, kayak gitu. Bisa dipahami teman-teman ya untuk ini ya. Oke, sekarang kita belajar bacim teman-teman ya. Kita belajar bacim. Sebelum kita belajar bacim, aku mau menjelaskan teman-teman, bacim itu apa? Jadi teman-teman, bacim itu adalah konsonan akhir. Oke, bacim adalah konsonan akhir. Jadi konsonan yang letaknya di akhir itu yang dinamakan bacim. Contoh nih, semisal san, bacimnya mana? San, bacimnya adalah N. Nah, jadi konsonan yang letaknya di akhir ini dinamakan bacim, kayak gitu. Berikutnya, semisal eh, cook, cook, cook bacimnya apa? Cook bacimnya adalah giok. Nah, seperti itu teman-temannya. Bisa dipahami ya. Jadi bacim adalah konsonan yang letaknya di akhir seperti itu. Oke, sekarang coba kalian aku tunjuk hurufnya, kalian yang jawab ya. Bacimnya itu hurufnya apa, teman-teman? Yang pertama, di nomor satu, teman-teman, ada saram. Saram ini bacimnya huruf apa, teman-teman? Dijawab aja dalam hati ya. Jawab aja dalam hati. Satu, dua, tiga. Oke, saram bacimnya adalah huruf M, teman-teman. Seperti itu. Berikutnya, yang nomor 6. Di nomor 6 ini ada kata Hakyo. Hakyo ini teman-teman bacimnya huruf apa? Satu, dua, tiga. Bacimnya adalah huruf giok, ada huruf G. Nah, ini yang dinamakan bacim. Jadi, konsonan-konsonan yang letaknya di akhir ini dinamakan bacim. Berikutnya, teman-teman, nomor 7. Nomor 7 ada kata hakseng. Hakseng. Hakseng ini teman-teman bacanya gimana? Ini kan bacimnya yang mana? Kata hakseng bacimnya adalah G sama eng. Jadi ada dua.
Konsonan yang letaknya di akhir ini yang dinamakan bacim. Seperti itu. Berikutnya, terakhir, nomor 8. Ada kata song seng nim. Di sini ada bacimnya ada apa, teman-teman? Satu, dua, tiga. Bacimnya ada tiga, yaitu nian, eng, sama miem. Seperti itu. Oke, teman-teman, silahkan diketik salah berapa, betul berapa. Kalau betul nol, ketik nol. Kalau salah satu, ketik satu. Salah satu loh. Kok bisa salah satu? Salah satu. Kok bisa salah satu kalian? Salah nol. Salah di Yusem. Sa- Emang ada yo tadi? Nggak keburu ngetiknya. Duh, nggak ada yang nyuruh ngetik. Ucapin aja dalam hati. Kalau kalian berarti ngucapinnya betul, berarti bener. Kayak gitu. Nggak perlu diketik. Awalnya nggak paham, tapi langsung. Oke, bagus. Tapi udah paham ya sekarang ya. Mana yang yo? Emang ada yo-nya? Oh, hakyo. Ini kamu, oh, hakyo, yo-nya bukan, ini yo kan vokal, bukan konsonan. Jadi bacim tadi apa? Konsonan akhir ya, bukan vokal ya. Seperti itu. Oke, jadi paham ya teman-teman ya, bacim itu apa sekarang ya. Jadi kalau ada yang bilang bacim itu susah, bacim itu susah, enggak. Karena bacim itu cuma konsonan akhir aja, jadi enggak susah. Sama tadi. Oke. Nah, sekarang, teman-teman, kita belajar tentang perubahan bunyi bacim. Nah, mungkin yang dikatakan susah tuh di sini nih. Jadi ada yang namanya perubahan bunyi bacim. Sebenarnya, oke. Sekarang kita belajar tentang perubahan bunyi bacim, teman-teman. Jadi kita belajar tentang di mana konsonan-konsonan akhir ini atau konsonan-konsonan ini jika menjadi bacim dia akan berubah bunyi kayak gitu. Nah, kita belajar tentang apa saja konsonan yang berubah bunyi ketika mereka menjadi bacim. Jadi, nggak semua konsonan berubah bunyi ya, ada beberapa saja. Nah, di sini aku udah tabelin nih teman-teman. Di tabel ini teman-teman, di yang aku kelompokkan ini adalah konsonan-konsonan ketika mereka menjadi bacim itu mereka akan berubah bunyinya seperti itu. Di tabel yang pertama, teman-teman, sebenarnya kalau kalian hafal huruf Hangul, kemungkinan bacim ini nggak terlalu sulit untuk dipelajarin ya, kecuali kalian masih ngeja nih. Contoh, kalian nggak tahu nih, ini huruf apa ya, kayak gitu. Kalian masih mikir ini huruf apa. Nah, kemungkinan itu nanti susah, teman-teman. Bacim kita pelajarin di semester 2, jadi bunyi bacim, bacim yang lebih lanjut kita pelajarin di semester 2. Jadi di semester 1 ini usahakan teman-teman benar-benar udah hafal huruf Hangulnya ya. Biar ketika nanti kita ke semester 2 kita belajar bacim, perubahan-perubahan bunyinya itu mudah untuk dipelajarin. Jadi usahakan semester 1 ini kalian udah benar-benar hafal Hangul ya. Buat yang nggak hafal Hangul nggak bisa lanjut PTW ke semester 2 ya. Jadi tolong dihafalkan. Hafal ini dimana bacanya udah nggak au-au ya. Bacanya udah nggak ngeja lagi kayak gitu. Jadi di semester 1 ini tolong teman-teman setiap hari latihan membaca ya. Latihan membaca biar lancar membacanya. Ketika nanti kita belajar bacim itu mudah kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada konsonan-konsonan yang ketika mereka menjadi bacim, mereka bunyinya akan berubah, teman-teman. Contohnya di huruf yang di baris pertama di sini ya. Nih di baris pertama, di baris pertama ini ya. Di baris pertama ada huruf G, KH, sama KK. Ketiga huruf ini, teman-teman, ketika mereka menjadi bacim, ketiga-tiganya itu bakal berbunyi K saja. Jadi udah nggak ada G, nggak ada KH, nggak ada KK. Contoh, semisal ini, nah ini bacimnya adalah G ya. Nah ini dibacanya adalah kuk, kuk. Giok di depan dibaca KH, G di akhirnya dibaca bacim menjadi K. Jadinya kuk, seperti itu.
Jadi bukan kuge ya, kuge gitu, bukan, tapi kuk seperti itu. Contohnya lagi ada ini teman-teman. Nah, di sini bacimnya adalah KH. KH ketika menjadi bacim bunyinya menjadi K, bukan KH lagi. Nah, ini dibacanya menjadi puok, puok gitu, bukan puok, bukan puok begitu ya, bukan nggak ada hanya ya, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Ketik paham kalau paham, ketik enggak kalau enggak. Coba ketik yang sudah paham, ketik paham, 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 paham. Oke, bagus, bagus. Apakah ada yang belum paham, teman-teman? Paham dikit, Sam. Loh, nggak boleh dikit. Nggak paham, Sam. Nggak pahamnya di mana? Paham, paham. Pak, aku tadi Sam nggak kedengaran. Hah? Hah? Puak, puak. Loh, kok cuma 80% doang pahamnya? Aku nggak paham. Kalau nggak paham, coba sebutin, Mbak, pahamnya di mana? Paham harus ngafalin berarti ya, betul, harus dihafalin. Kurang paham, nggak paham. Coba yang bilang nggak paham nih, nggak pahamnya di mana? Udah sempat belajar baca juga sih, jadi oke, bagus. Belum paham Sam, boleh ulang, boleh, tapi sebutin dulu nggak pahamnya di mana. Kalian nggak paham, nggak nyimak, beda ya. Kalau nggak nyimak aku nggak mau ngulang. 20%-nya otak ngelik Sam. Puak ini Sam, ya betul puak. Yang nggak paham coba, ayo aku tunggu nih. Alasan yang nggak paham kalian di bagian mananya? Ayo coba yang bilang nggak paham atau masih bingung ini coba, karena nggak paham sama nggak nyimak berbeda. Kalau nggak paham itu nyimak tapi nggak ngerti, nah itu bisa ngejelasin kenapa nggak paham. Tapi kalau nggak nyimak tuh bukan nggak paham tapi emang nggak nyimak. Yang pu kenapa yang pu? Yang pu kenapa? Yang pu kenapa yang pu? Tadi K jadi K, betul. K tadi K. Oke, karena nggak ada yang bisa jelasin nih, nggak pahamnya di mana, jadi aku lanjutin aja ya. Karena aku males ngejelasin orang yang nggak nyimak ya. Oke, nanti kalian bisa tonton aja rekamannya ya. Kecuali kalau kalian bisa jelasin nggak pahamnya di mana, aku mau ulang. Oke, jadi teman-teman bacim tadi apa? Bacim adalah konsonan akhir. Nah, di sini ada huruf-huruf yang dia ketika menjadi konsonan akhir tuh bunyinya berubah kayak gitu. Kita udah pelajari yang pertama di baris pertama, sekarang kita yang di baris kedua. Di baris kedua ada diket sama tiat. Diket sama tiat ini teman-teman ketika menjadi baci mereka berubah bunyi menjadi T. Jadi semua bunyinya menjadi T kayak gitu. Berikutnya di baris ketiga ada biop sama piop. Biop sama piop ketika menjadi bacim bunyinya berubah menjadi P. Jadi bukan lagi B atau PH ya, tapi P aja seperti itu. Di baris keempat dan kelima, teman-teman, ada siot sama siot, ada ciot sama ciot, ada S, ada SS, ada C, ada CH. Keempat huruf ini ketika menjadi bacim, mereka berbunyi T juga. Jadi ada tiga baris huruf, ketika menjadi bacim, mereka berbunyi T. Seperti itu, teman-teman. Jadi tolong dihafalkan ya. Cara ngafalinnya gimana? Ini kalian hafalin 5 ini terlebih dahulu. Kalau kalian hafal 5 ini, huruf ini sama yang di sini harusnya bisa hafal juga. Kenapa? Karena mereka cuma variasi-variasinya aja. Bunyinya hampir sama juga. Jadi harusnya kalau kalian hafal 5 huruf ini, huruf yang ini, yang di sini juga kalian hafal ya. Kayak gitu. Oke, sekarang kita tahu ya, kita udah ngerti nih perubahan bunyinya menjadi apa. Nah, di sini huruf-huruf di sini ada 11 huruf teman-teman ya, di sini ada 11 huruf. Ketika menjadi bajing berbunyi K, T, P, T, T. Nah, kalau aku di sini aku sebutnya ini adalah bacim K, T, P. Jadi, bacim KTP itu apa? Bacim KTP adalah ketika ke-11 huruf ini menjadi bacim kayak gitu. Karena mereka bunyinya berubah menjadi KTP sama TT kayak gitu. Karena T-nya ada 3, kita singkat saja menjadi satu KTP, TT kayak gitu. Kita contoh teman-teman, contoh ya. Ini tadi dibacanya adalah SS. Kalau dia di depan seperti ini, dibaca sha, sha, seperti itu.
Kalau dia sebagai konsonan awal, bunyinya ya seperti yang kita pelajarin sebelumnya ya, kayak gitu. Tapi ketika dia menjadi bacim, dia berubah bunyi, teman-teman. S tadi berubah menjadi. Nah, coba ini bunyinya menjadi gimana, teman-teman? SS tadi berubah menjadi apa? Coba. Satu, dua, tiga. Oke. Sangsiot atau SS ini ketika menjadi bacim, mereka berubah menjadi huruf T. Maka ini dibacanya menjadi it. Seperti itu. Dibacanya menjadi it. Kayak gitu. Seperti itu ya. Oh, sebelum kita lanjut, teman-teman, aku mau ngasih tahu nih kelewat, maaf ya. Di sini ada huruf K, T, P, sama T, T ya. Nah, ini kan bahasa Latinnya nih. Kalau Hangulnya huruf K itu kayak gimana sih? Kalau Hangulnya, teman-teman, huruf K itu ini, huruf T itu ini, huruf P itu ini. Nah, jadi ketika nanti huruf-huruf ini berubah menjadi K, T, P, T, T, hurufnya Hangulnya adalah ini ya. Kita coba contoh ke buok tadi aja, buok tadi ya. Nah, puak di sini bacimnya adalah KH. KH ketika menjadi bacim bunyinya adalah K, di mana huruf K-nya itu adalah ini. Kalau semisal aku menyuruh kalian, tolong tulislah ini sesuai perubahan bunyi bacimnya. Menjadinya gimana? Menjadinya puak seperti ini. Jadi KH-nya berubah menjadi K. Kayak gitu ya. Semoga dipahami ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita contoh lagi teman-teman. Ini kalau di depan, kalau nggak sebagai bacim, bunyinya CH kalau di depan, J kalau di tengah ya. Semisal kita jadiin bacim. Misal seperti ini. Nah, bunyinya menjadi gimana teman-teman? J tadi kalau sebagai bacim bunyinya apa? Satu, dua, tiga. Bunyinya adalah T. Jadi kata ini dibacanya bukan nej, bukan nej, bukannya, tapi dibacanya adalah net. Seperti itu. Ini huruf T-nya ini ya teman-teman ya. Dibacanya adalah net. Seperti itu. Berikutnya ini. Nah, ini ada N ya. Oke, ini dibacanya gimana, teman-teman? Satu, dua, tiga. Oke, ini dibacanya ingat bukan nudge, bukan nudge, tapi dibacanya adalah nut, nut. Seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Oh, cara lagi terakhir. Nah, kalau ini dibacanya gimana, teman-teman? Satu, dua, tiga. Ini dibacanya adalah mat. Dibacanya mat. Bukan mas, teman-temannya. Dibacanya adalah mat. Semisal nih, semisal ya. Nama kalian ada huruf S di akhirnya. Semisal nama kalian ada S di akhirnya. Contohnya adalah Dimas. Kayak gini ya. Nah ini kalau kalian menulis Dimas itu seperti ini teman-teman. Ini nanti dibacanya bukan Dimas, tapi Dimat. Dimat. Kalau kalian mau menulis Mas, S-nya ini jangan ditaruh di akhir, tapi kita pindahkan ke atas, kita tambahkan vokal E. Nah, jadinya Dimas. Seperti itu. Oke, pertanyaannya sekarang, semisal namanya adalah eh, ini nih. Semisal kita mau menulis kata rose. Semisal kita mau menulis kata rose, teman-teman. Ditulis hanggelnya menjadinya gimana? Satu, dua, tiga. Menjadinya rose. Rose. Duh, kan tadi real kalau di depan katanya dibaca L. Betul. Kalau ini kosakata Korea. Kan sebelumnya aku udah jelaskan juga. Real di depan bisa dibaca R atau L. Dibaca L untuk kosakata asli Korea, dibaca R untuk kosakata serapan ya. Dimana itu bukan kosakata asli Korea. Kayak gitu. Oke, sudah teman-teman. Silahkan diketik apakah ada yang salah tadi dari pertanyaan-pertanyaanku. Kak, sebas jadinya sebase, sebase.
Oke, itu Sebas ya. Kalau Sebas pakai E ya. Kalau Sebas betul. Kalau Arya gimana? Kalau Arya gimana? Salah nol. Oke, oke, betul. Salah saya. Oke. Oh, kalau Arya gimana? Aku nggak mau ngasih tahu bagaimana cara penulisannya ya, karena kalian nanti nggak belajar. Kalian ini aja apa namanya? Coba tulis dulu, habis itu baru ditanyakan ke aku. Sam ini bener nggak? Kayak gitu. Sam kalau H di akhir dibaca T kan? Ya, H kalau di akhir dibaca T. Cuma H ini perubahan bunyinya cukup banyak. Jadi kita pelajari nanti ketika belajar bacem. Tapi jika teman-teman ada yang namanya H di akhiran ya, contohnya nama kalian adalah Rahma gini ya. Semisal nama kalian ada hanya kayak gini, kalian bisa hilangkan saja hanya ya, jadinya menjadi Rama gini. Jadi jangan Rahma karena H kalau ditaruh di bawah ini dia dibacanya T ya. Jadi kalian bisa hilangkan saja. Nggak usah ditambahin E juga, Rahma gini, karena bunyinya jadi aneh. Jadi mending dihilangin aja jadi Rama gitu. Tapi kalau kalian mau nambahkan E juga nggak apa-apa. Nah, kayak gini nggak apa-apa juga. Jadi ada dua opsi ya. Kalau untuk yang akhiran H, kalian bisa tambahkan E atau dihilangkan saja huruf H-nya. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk bacim-bacimnya ini, tolong nih konsonannya dihafalkan ya. Ini adalah fondasi untuk di semester 2. Ada konsonan-konsonan yang bakal berubah bunyi ketika menjadi bacim. Tolong dihafalin ya nanti ya. Oke, gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Sam, eh, kalau tadi gimana? Kalau Alia, Alia, kan real kalau di akhir kan tulisannya bunyinya jadi L ya. Kalau mau dibunyiin R gimana? Contohnya kayak S tadi. Kalau mau berbunyi S caranya gimana? Sam, yang real di awal tadi kenapa bisa dibaca R? Sorry. Oh, emang bunyinya bisa R sama L. Sam, kenapa S sama J berubah jadi bukan jadi D ya, tapi jadi T. Cuma huruf T itu diget. Diget ini adalah huruf T ketika dia dibacim ya. Tapi kalau dia sebagai konsonan awal, dia bunyinya adalah D atau TH. Tapi kalau sebagai bacim, ini adalah huruf T. Kenapa? Karena perubahan bunyinya. Kayak gitu. Sinta, betul-betul Sinta kayak gitu. Arya betul kayak gitu. Sim, kalau di semester 2 beli ebook yang mana? Kalau semester 2 beli ebook yang bacim ya. Tapi kalau udah beli ebook yang bacim, nggak usah beli lagi, nggak apa-apa. Sim, aku biasanya dipanggil Wihan, jadi hanggelnya Wihan. Betul, Wihan. Sim, kalau gini bener nggak? Tamar. Tamar, salah. Itu dibacanya Tamal. Tamal. Kalau mau dibaca R, dikasih apa tadi? Sim, kukira real ketemu vokal dibaca R. Betul, kita kalau menurut Bacim kan betul, tapi kan ejaan sama cara bunyi kan beda. Nih, semisal nih, bahasa Koreanya makan, itu kan mogo, tulisannya tuh kayak gini. Kalau kita nulisnya kayak gini, boleh nggak? Nggak boleh, karena ejaannya. Jadi, meskipun cara bacanya sama, kalau ejaannya salah, ya bunyinya jadi salah. Kayak gitu. Nggak tahu, jangan tanya cara nulisnya gimana. Sam, kenapa biup biup sama-sama dibaca P? Karena ketika mereka menjadi bacim, mereka berbunyi P. Kenapa kalian masih menanyakan cara menulisnya sekarang? Wih, kan kita belajar nulis itu udah di hari sebelumnya. Sam, kalau bacim selalu di akhir kah? Ayo, bacim apakah selalu di akhir, teman-teman? Coba dijawab, teman-teman. Apakah bacim selalu di akhir? Coba ulang, teman-teman. Bacim itu apa? Coba, bacim itu apa? Jadi kita kalau mau nulis B harus eja, mau nulis B harus eja dulu. Iya, kalau mau nulis harus dieja dulu. Gimana kalau nulis nggak dieja dulu? Kan bacim konsonan akhir. Nah, tuh udah dijawab tuh. Apakah bacim harus di akhir? Iya, karena bacim adalah konsonan akhir.
Betul, betul. Pinter-pinter nih. Puteri, betul. Sam, Bacim itu cuma untuk sebutannya aja ya, Sam. Tulisannya tetap kayak biasa kan? Betul. Bacim itu hanya untuk penyebutannya saja. Jadi untuk penulisan itu nggak berubah ya. Cuma cara bunyinya saja yang berubah. Alia itu saja. Sam, oke. Oke. Sekarang kita tes ya teman-temannya. Kita tes lagi. Silahkan dilihat. Oke. Ini dibacanya gimana teman-teman? Satu, dua, tiga. Dibacanya adalah mul. Mul. Real di akhir kemarin dibaca L ya. Jadi dibacanya mul. Seperti itu. Mul. Berikutnya, eh, ini teman-teman dibacanya gimana? Satu, dua, tiga. Dibacanya chip. Chip. Biap dibaca P. Jadi bukan chip. Bukan chip. Tapi chip. Seperti itu. Berikutnya, ini dibacanya gimana teman-teman? Satu, dua, tiga. Dibacanya cek. Dibacanya cek. Seperti itu. Oke. Kayaknya ini kelewat teman-teman. Jadi aku bahas kalian di sini ya. Di sini ada huruf vokal EI. Huruf vokal EI ini cara bacanya itu juga beda-beda tergantung lokasinya. Jika dia lokasinya ada di depan di sini teman-teman, dia dibacanya UI. UI. Ada yang nyebutin EI juga. Jadi tapi kalau aku UI ya, ini bacanya UI. Tapi kalau dia posisinya itu ada di ja-nya ini. Contohnya ja-nya dipindah ke sini, ei-nya ini dipindah ke sini ya. Ini bunyinya bukan ui tapi i. Contoh semisal ini hurufnya dibalik seperti ini. Nah, ini dibacanya cai, cai kayak gitu ya. Maka diingat ya. Kalau di depan dibaca ui, kalau di belakang dibaca i saja. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke. Berikutnya teman-teman, ini dibacanya gimana? Satu, dua, tiga. Dibacanya piltong, piltong. Real di akhir dibaca L, piltong. Seperti itu. Berikutnya, ini dibacanya gimana teman-teman? Satu, dua, tiga. Dibacanya changmun, changmun. Seperti itu. Berikutnya, ini dibacanya gimana teman-teman? Satu, dua, tiga. Dibacanya ut, dibacanya ut. Berikutnya, ini dibacanya gimana, teman-teman? Satu, dua, tiga. Ini dibacanya simbal. Oh, ya, aku tanpa baca dulu. Sinbal. 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 Seperti itu ya. Berikutnya, ini dibacanya gimana, teman-teman? Satu, dua, tiga. Dibacanya kabang. K, giok di depan. Ingat, dibaca KH ya, bukan G. Kabang. Kabang. Seperti itu. Berikutnya, oh, oke. Ini dibacanya gimana, teman-teman? Satu, dua, tiga. Dibacanya Yakub. Yakub. Seperti itu. Berikutnya, terakhir, ini dibacanya gimana, teman-teman? Satu, dua, tiga. Dibacanya adalah Ciuge. Ciuge. J di depan dibaca CH ya. Jadinya Ciuge. Seperti itu. Oke, sudah teman-teman. Silahkan diketik betul berapa, salah berapa. Bener nih, salah 000 nih. Bener nih, nggak bohong nih. Yang salah 0000 nih. Salah 5. Aduh, kok bisa salah 5? Sam, kalau Marayo dibaca Xiaomi, kita masih belajar tentang bacim tadi yang kuajarkan ya. Jadi kalau teman-teman kayak keburu-buru nih cara bacanya ini kayak gimana? Ini kan ada mal ayo ya. Baca aja mal ayo dulu ya.
Nggak usah buru-buru dulu teman-teman, nanti kalian bingung. Oke, bacim kita pelajarin di semester kedua. Jadi kalau Xiaomi nih tanya kan, ini dibacanya gimana? Kalau sekarang, untuk sekarang dibacanya Malayo gitu ya. Salah satu di pil tuh nggak ngerti gimana. Duh, nggak bisa. Sam, cara bedain huruf H sama O pas huruf H-nya di akhir gimana, Sam? Cara bedain huruf H sama O. Emang, emang hurufnya sama, bentar. Mana huruf H di akhir? Ya, enggak ada huruf di akhir. Sebentar, aku cari ini. Kenapa? eh, salah. Oh, ada nih di sini nih. Kan hurufnya berbeda. Nah, nih, ini. Kalau H ada garis-garisnya nih. Kalau O kan O aja. Kayak gitu. Satu di bagian terakhirnya. Kok bisa? Ciuge ya? Salah dua yang bagian CH. Salah dibaca J mulu. Ah, salah satu Ija. Aku bacanya Wija. Oh, oke. Oke. Buat teman-teman kalau mau terbiasa membaca ini huruf di depan dibaca gimana? Sering-sering aja latihan membaca ya teman-teman ya. Gak ada cara lagi selain sering-sering membaca. Kalian bisa nginca ini kayak ini kana tarama basa caca kata kada nama taba kayak gitu. Sering-sering latihan kayak gitu aja nanti kalian bakal terbiasa kalau oh dia dibaca kaha. Nah, gitu. Kalau kalian udah terbiasa nanti udah nggak mikir lagi nih dibacanya kayak gimana, tapi udah otomatis kebaca dengan sendirinya kayak gitu. Sama juga kayak bacim-bacim ini. Bacim-bacim ini kalau kita udah terbiasa baca, oh S langsung kebaca ut. Jadi kita udah nggak pikir lagi, oh S di akhir dibaca apa ya? Nggak kayak gitu lagi, tapi langsung ut kayak gitu. Jadi sering-sering membaca teman-teman ya, seperti itu. Gitu aja teman-teman untuk materi kita hari ini. Semoga dipahami ya semuanya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum waktunya selesai.